Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 4. Apa kabar Soleh dan Soleh semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar dengan kompetisi dasar, yaitu meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan daripada pembelajaran kali ini yang pertama agar para siswa mengimani keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar para siswa berperilaku sopan dan patuh kepada orang tua sebagai implementasi mempercayai keberadaan malaikat Allah. Sebelum memulai materi, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Soleh dan soleha, coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Ada seorang anak baru sampai di sekolahan dan di sana terlihatlah suasana sekolah. Dan dia pun berkata dalam hatinya, "Ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan." Nah, anak ini dia merasa walaupun dia jalan sendiri, dia tidak merasa jalan sendiri. Dia merasa berjalan bertiga karena dia yakin dan percaya bahwa ada malaikat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada malaikat Raqib dan Atid di samping kanan dan kiri. Artinya dia meminta kepada Allah agar dia bisa berbuat kebaikan dan bisa dicatat oleh malaikat Raqib. Jangan sampai di sekolah dia berbuat yang bisa dicatat oleh malaikat Atid. Dan setelah memperhatikan gambar yang tadi, kita lihat lagi di dalam buku pendidikan agama Islam. Anak-anak, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sumber-sumbernya yang terpercaya, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Berikut adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah. Yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Sesuai dari pernyataan yang pertama, kita lihat contoh yang ada pada. Nah, contoh ini berbeda dengan siswa yang pertama tadi. Dia tuh yakin bahwa malaikat ada dan dia pun merasa dirinya tidak sendirian, bahwa dia tuh merasa bertiga, ada malaikat Raqib dan Atid. Beda dengan contoh yang hari yang sekarang. Nah, dia di dalam kelas itu ketika ulangan dia tidak yakin kalau bahwa malaikat itu ada. Akhirnya dia melakukan mencontek ketika dalam kegiatan ulangan di kelas. Nah, perbuatan seperti ini akan dicatat oleh malaikat Atid. Dan contoh yang kedua, ini sedang beramal soleh, yaitu memberikan sodako kepada fakir miskin, yatim piatu, kepada masjid, serta orang-orang jompo, pengemis. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang terpuji dan ini akan dicatat oleh malaikat Raqib. Nah, dari contoh yang tadi mau perbuatan yang buruk, perbuatan yang baik, semuanya akan dicatat oleh para malaikat. Karena malaikat akan memperhatikan kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur. Contoh berikutnya yaitu ini ada dua orang anak yang sedang berantem, main cubit-cubitan, tendang-tendangan. Dan juga ini ada yang jahil, suka narik-narik rambut perempuan, narik kerudungnya perempuan, lempar-lempar peci, atau ngumpetin sarungnya, ngumpetin sendal di masjid. Ini adalah semuanya perbuatan-perbuatan yang tercela. Ini adalah perbuatan yang buruk, maka perbuatan seperti ini akan dicatat oleh malaikat Atid. Walaupun kalian bilangnya ngeprank, karena bahasa sekarang itu
kalimat jahil sudah diganti dengan kalimat ngeprank, tapi perbuatannya adalah sama-sama membuat orang lain akan kecewa. Siapapun yang membuat orang lain kecewa itu adalah perbuatannya. Dan selanjutnya contoh yang biasanya terjadi dalam sekolah, ini yang namanya bullying atau ngebully atau suka ngejek atau ngata-ngatain temennya. Ini juga adalah salah satu perbuatan, semuanya akan dibalas. Nah, ini yang kedua, untuk mengimani keberadaan malaikat, yaitu banyak-banyak mengingat kematian. Kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Lihat contohnya apa? Coba perhatikan soleh dan soleha itu gambar apa. Nah, ini adalah gambar perumpamaan suasana di dalam kubur, dan itu ada sebuah mayat yang sedang tertidur di dalam kuburannya, dan itulah nanti kita akan seperti itu, akan menyusul mereka, akan merasakan apa yang ada di dalam. Dan juga perhatikan pada gambar, ini adalah masalah kematian tidak melihat umur siapapun dan kapanpun. Lihat, ada bayi yang baru lahir langsung meninggal, dari bayi baru bisa jalan meninggal, terus sampai bahkan masih sekolah juga meninggal, dan juga dari bayi kecil terus sampai aki-aki akhirnya meninggal. Jadi kematian yang ada pada gambar ini menggambarkan, mengisyaratkan bahwa umur atau kematian tidak harus menunggu tua. Bahkan ada bayi yang baru dilahirkannya pun belum sempat dipakaikan baju dan sebagainya, itu langsung meninggal. Bahkan ada yang meninggal di dalam kandungan. Nah, itulah yang namanya kematian, itu ada semuanya adalah rahasia Allah. Karena kita tidak tahu, maka kita harus perbanyak berbuat baik, karena semuanya akan dicatat oleh Allah. Dan maksud gambar yang ada sekarang adalah itu tidak semua manusia meninggal nunggu tua dulu, dari bayi merangkak, belajar jalan, anak kecil, dewasa, sampai aki-aki atau nenek-nenek baru meninggal. Itu adalah pemikiran yang kurang baik, karena menurut ibadah, kalau kita harus lebih banyak mengingat kematian. Jangan berpikiran bahwa kita itu masih jauh karena kita masih anak-anak, nanti masalah meninggal nanti kalau udah aki-aki atau nenek-nenek. Ingat gambar yang sebelumnya. Dan yang ketiga tentang menerima keberadaan malaikat, yaitu gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat. Contohnya nih, menuntut ilmu seperti ngaji, sekolah, privat, les dan sejenisnya. Itu adalah orang-orang penuntut ilmu yang dan ini akan didoakan oleh para malaikat agar sukses dalam belajar. Dan apalagi nih perbuatan yang akan didoakan oleh malaikat, yaitu berkunjung kepada saudara atau teman. Kalau kita berkunjung dengan niatan bersilaturahim, maka malaikat akan mendoakan kita mulai dari umur panjang sampai dilancarkannya rezeki. Jadi kita harus sering-sering mengunjungi keluarga. Ya minimal banget setahun sekali minimal. Itu kalau misalkan jauh. Tapi kalau dekat, usahakan selalu berkunjung kepada saudara atau teman. Tapi jangan terlalu sering juga. Kalau berkunjung juga kita harus lihat waktunya. Kalau mereka sedang belajar, kita jangan ajak main atau jangan main ke rumahnya, kecuali kalau memang itu belajar. Dan perbuatan yang akan didoakan oleh malaikat yaitu tidur. Enak kan tidur juga didoakan oleh malaikat, tapi tidurnya yang seperti apa? Yaitu tidur orang yang sebelum tidur dia selalu menyucikan diri, yaitu sebelum tidur dia berwudu dahulu. Jadi dia pengen tidur dalam keadaan selain daripada berwudu sebelum tidur. Nah, sebelum tidur pun kita jangan lupa baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu doa sebelum tidur. Dan juga setelah bangun kita baca doa lagi.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu baca doa. Jadi mau tidur, bangun tidur baca doa. Itulah perbuatan yang akan didoakan oleh malaikat. Nah, ini yaitu contohnya masih tentang kegiatan yang akan didoakan oleh malaikat. Apa itu? Yaitu sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah dan juga dia mengambil saf paling depan di belakang imam. Nah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan doa dari malaikat. Nah, itulah perbuatan-perbuatan yang akan didoakan oleh malaikat. Ingat, malaikat adalah makhluk yang suci yang gak pernah ingkar kepada Allah. Insya Allah kalau malaikat yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diakhiri, inilah tugas pada pertemuan kali ini. Hanya dua soal, tapi kalian menjawabnya dengan penuh kejujuran dan penuh dengan keyakinan hati untuk menjawab alasan atau untuk jawab pertanyaan yang ada. Soleh dan soleha, itulah materi yang hari ini kita pelajari. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.